Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Hai, shalom para penyembah Tuhan. Wah, gimana kabarnya Anda hari ini? Salam sukacita, salam damai sejahtera menyertai Anda semua. Saya percaya bahwa berkat Tuhan terus menaungi hidup Anda dan saya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu menguatkan kepercayaan. Penting bagi kita untuk menguatkan kepercayaan kita, mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan di situasi apapun. Amin, amin saudara. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang yang saya kenal sangat luar biasa dalam pelayanan. Setelah kalau nggak salah tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar, sudah 17 tahun di dalam pelayanan bersama Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, yaitu saudara Lewi Matius. Hai Matius. Hai Ko. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Puji Tuhan Ko. Puji Tuhan ya. Oke. Matius ini saya kenal sejak dulu waktu di satu kota. Nanti dia akan cerita ya. Sampai hari ini begitu setia melayani Tuhan dan sungguh-sungguh luar biasa Tuhan pakai dalam hidupnya. Dia adalah sekarang ini melayani sebagai koordinator pemain musik ya dari seluruh sinode Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat ya, dari Surabaya juga di kota-kota yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas bersama dengan beliau lagi kan. Ya, dengan Matius soal menguatkan kepercayaan. Apa sih menguatkan kepercayaan itu? Nah, mari kita baca Alkitab dulu di 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Nanti Matius bisa baca. Oke? Ayo silakan Matius. Saya bacakan 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Judulnya Siklak Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, sampai di sini. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana ada peristiwa yang beruntun yang dialami oleh Daud secara pribadi. Ada 3 yang saya perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana Siklak sebagai home base daripada Daud dan seluruh tentaranya tiba-tiba diserbu ketika Daud dan tentaranya lagi pergi berperang. Tiba-tiba kota Siklak ini diserbu oleh musuhnya. Semua dibakar habis, termasuk juga mungkin ada gudang persediaan makanan, persenjataan rumah mereka dan lain sebagainya. Ketika Daud sampai di kota itu dari jauh, dan dia dengan seluruh pasukannya melihat kota ini terbakar habis. Nah, begitu sampai di kota itu ada masalah yang kedua. Jadi masalah satu ini belum selesai, muncul masalah yang kedua. Apa masalah yang kedua? Yaitu apa? Anak-anak dan istri-istri mereka semua diculik. Pada waktu itu jelas Daud tidak tahu keadaannya bagaimana. Ini masalah yang kedua muncul. Waduh, dan ini membuat dikatakan seluruh pasukan Daud itu menangis. Karena apa? Meratapi anak dan istri mereka yang diculik oleh musuh. Nah, di tengah-tengah persoalan kedua datang, persoalan satu belum selesai, datang persoalan kedua, lalu muncullah persoalan yang ketiga buat Daud. Apa itu? Dikatakan seluruh rakyat itu marah sama Daud. Ya, marah sama Daud, dan Daud akan dilempari dengan batu. Ini masalah tersendiri buat Daud. Ya, diancam mau dibunuh.
Nah saudara, dalam 3 peristiwa yang beruntun ini saudara, kata Alkitab apa yang dilakukan oleh Daud. Seharusnya Daud punya alasan untuk kecewa. Daud punya alasan untuk marah. Daud punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, kecewa dengan Tuhan. Tapi Daud tidak mengambil itu sebagai keputusan. Yang diambil justru sebaliknya. Kata Alkitab apa? Daud menguatkan kepercayaannya. Wah, luar biasa ya Daud ya. Menguatkan kepercayaannya. Nah, arti menguatkan kepercayaan itu ada beberapa hal. Ya, Matius pernah nggak? Ini ngomong sama Matius dulu ya. Matius pernah nggak ngalami persoalan yang beruntun ya? Yang satu belum selesai, muncul lagi persoalan kedua, muncul ketiga, ya. Dan persoalan tuh kayak nggak selesai-selesai gitu dalam hidupmu. Pernah nggak ngalami yang kayak begitu? Mungkin saya cerita tentang masa-masa pelayanan saya aja kok. Oh iya. Masa-masa- Pernah ya ngalami begitu ya? Ya ada Oke. kan bagaimana menguatkan kepercayaan Percayaan. Oke. kita sama Tuhan, bagaimana kita memegang teguh janji-janjinya Tuhan yang pernah Tuhan kasih kepada saya terutama waktu itu. Jadi ada satu masa saya pernah tumbuh pelayanan saya dan tumbuh banyak pengenalan tentang pelayanan dengan Tuhan itu di kota Sidoarjo, di Oh di Sidoarjo. di GMS Sidoarjo. Tempatnya Pak Samuel Muji Iya, ya? saya digembalakan waktu itu. Saya juga bertobat melalui pelayanan Kosem sama, Oh, oke, saya oke. panggilnya Kosem sama Calani. Iya. Ada satu masa itu waktu baru mulai pelayanan kok, terutama kan pelayanannya di musik, di PAW, Iya, itu iya. kan rawan ya, rawan. Wah, seneng tampil, seneng Iya, seneng dilihat orang, seneng apa namanya? Ujian motivasinya di Ujian situ memang. motivasi, ujian hatinya kan di situ. Iya, Ada iya. satu titik itu ada kepercayaan pelayanan dari waktu itu dari gereja Mawar Pusat Surabaya. Waktu itu sekitar tahun 2009 itu ada event, ada KKR AUG di Juanda kok. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat, pernah ikut juga Iya, mungkin iya. di masa itu ada kepercayaan waktu itu. Matius, kamu dapat kepercayaan nih pelayanan. Kita libatkan kamu pelayanan di KKR AUG ya. Itu di Juanda nanti. Wah, saya terima kabar itu senang sekali kok, senang sekali. Saya bawa, tadi saya pelayanan apa kok di situ waktu itu dengan ketua PW yang lama. Oh, nanti pelayanan main gitar itu sama teman-teman apa segala macam. Oh iya. Saya senang sekali waktu itu saya bawa berita itu kembali ke Sidoarjo ngobrol dengan Kosem, saya kasih pelayanan ini. Saya ditawari dikasih kepercayaan pelayanan di KKR AUG. Waktu itu kan menggebu-gebu ya ku. Iya. Sebelumnya itu kalau tarik mundur sebelumnya kan menerima janji Tuhan, nanti kamu tuh akan dipakai pelayanan di depan banyak orang, di ribuan Jadi orang. berdasarkan janji itu kamu Iya. kayaknya wah ini nih Wah, waktunya nih. Ini kayaknya nih waktunya nih. Iya, Berarti iya, sekarang iya. nih Tuhan menjawab janji. Iya. Janjinya waktu itu. Oke. Waktu saya sampein ke Kosem waktu itu. Kosem waktu saya ceritain semuanya ini kayak begini kok, nanti pelayanannya seperti ini. Satu respon yang mungkin buat saya itu bisa memilih untuk kecewa kok. Karena Kosem waktu bilang, kayaknya singkat cerita Kosem jawab, kan belum waktunya deh Matius, kamu pelayanan di sana. Kayaknya kamu belum siap nanti hatinya kalau pelayanan di sana. Iya, Itu kan iya. pelayan mungkin langsung ke event yang besar gitu. Itu respon yang seperti itu kembali ke Matius itu kayak, wah kenapa ya kok saya nggak boleh pelayanan nih? Alasannya apa? Ada kayak pertentangan batin di dalam hati ini. Iya. Kenapa sih kok nggak boleh pelayanan? Ini kan bukan hal yang salah atau gimana. Iya, Bukannya harusnya Koko nih bangga ya, maksudnya saya dapat pelayanan apa segala macam. Tapi saya belajar submit kok. Saya belajar submit dengan Kosem. Nanti di akhirnya saya tahu ternyata ada tujuan yang baik di situ yang membentuk saya. Jadi saya waktu itu terima, oke kok ya sudah kalau memang Koko belum mengizinkan saya pelayanan di situ, enggak apa-apa kok. Malah di KKR itu kok, saya pelayanan di divisi yang lain kok. Yang nggak tetap dilihat, pelayanan tapi bukan di musik ya. nggak dilihat orang, lebih oke. di belakang layar apa Oke, segala macam. oke. Kayak di bawah tuh ngeliat, wah tuh harusnya saya pelayanan di atas di situ kayak gitu-gitu. Ada masa-masa seperti itu kok. Lalu ada kepercayaan lagi kok. Waktu itu ada event FKA di Jakarta kok. Iya. Event di Jakarta, saya lupa FKA yang keberapa, itu waktu itu dari siapa ya, CVSI atau kalau nggak salah CVSI. Itu kontak, ini boleh nggak minta saya pelayanan di Jakarta di FKA. Nah, saya sampaikan lagi ke Kosem. Kosem bilang hal yang sama. Wah, Oh beruntun ya, pertama itu- belum selesai, pertama ini lagi. kok kenapa ya? Maksudnya kenapa kok saya nggak ini apa segala macam. Itu benar-benar kalau secara
daging, secara Kecewa. hati itu kan kecewa aku. Bisa bermain perasaan di situ. Iya, Kenapa? iya. Bisa membuat saya itu mungkin nggak semangat melayani. Melayaninya Iya. tidak seperti sebelum-sebelumnya, Iya, membuat iya, saya iya. down apa segala macam. Iya. Tapi saya tahu kalau saya ada di area itu malah nggak membuat saya bertumbuh, membuat pandangan saya kepada pemimpin itu jadi salah, pandangan saya kepada Tuhan jadi salah. Tapi ke belakang saya tahu bahwa saya percaya otoritas Tuhan itu ada di pemimpin saya, ada di gembala saya. Saya percaya ada hal yang saya nggak bisa lihat, tapi pemimpin saya bisa lihat. Iya. Saya mungkin jadi setuju kok waktu itu. Mungkin saya kalau waktu itu pelayanan beneran, mungkin saya bisa sombong. Saya mungkin merasa bisa dari sekian banyak orang, kenapa saya yang harus dikasih pelayanan, kenapa segitu banyaknya orang punya pilihan lebih banyak musisi, kenapa harus saya. Mungkin saya bisa jadi sombong. Saya bisa mengandalkan kemampuan saya sendiri, oh saya bisa. Tapi saya tahu waktu saya ada di proses itu, saya jadi tahu bahwa tujuan memimpin saya itu benar-benar membentuk hati saya. Dan Jadi kamu menguatkan kepercayaanmu bahwa pemimpinmu tidak salah. iya, Hari betul, itu adalah sebuah proses supaya hari ini bisa sampai jadi ketua pemusik sinode. Ini kan kepercayaan yang luar biasa. Bahkan menjadi ketuanya dari para pemain musik ini kan luar biasa. Kalau hari itu kamu marah, kecewa, lalu mungkin ya tidak mau pelayanan lagi atau gimana, mungkin kita akan kehilangan kesempatan yang mulia, yang lebih mulia, betul. Iya, kok. Wow, Hal yang- saudara, ini yang luar biasa. Saya bisa mengerti perasaan Daud pada waktu itu. Daud pergi berperang pun itu karena taat sama Tuhan. Tapi kenapa hasilnya ngalami ini? Saudara, justru disinilah menguatkan kepercayaan itu menjadi sebuah keputusan yang baik. Menguatkan kepercayaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah ini. Meletakkan perasaan kita itu kepada kehendak Tuhan. Saya tahu Anda dan saya, kita semua termasuk Matius juga ini punya keinginan. Punya kehendak. Tapi ingat, di atas kehendak kita, di atas keinginan kita, itu ada sebuah kehendak Allah yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Jadi waktu proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya itu justru memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu, kekristenannya dibangun oleh Matius bukan karena keturunan atau ya hidup Kristen biasa, tidak. Kita mengalami proses supaya hidup kita ini semakin berkualitas dengan Tuhan. Amin. Berkualitas dengan Tuhan, di mana kita ini bisa bertemu justru dengan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, karena itu meletakkan perasaan di bawah kehendak Tuhan itu adalah bentuk worship sebenarnya. Saya bisa bayangkan ya Matius pada waktu itu Daud ketika di tengah-tengah ancaman pembunuhan oleh seluruh tentaranya mau dirajam pakai batu, Daud bersujud di hadapan Tuhan. Dia menyembah, dia berkata mungkin kepada Tuhan bahwa engkau layak disembah, engkau layak terima pengagungan. Di tengah-tengah situasiku yang hari ini mungkin tidak baik, tetapi aku tahu tidak ada yang salah di hadapan Tuhan. Daud bersujud, makanya saudara ini penting. Hati penyembah ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Disitulah kita ini menguatkan kepercayaan. Dan hari ini Matius juga justru lewat peristiwa itu ketika taat, ketika percaya dengan pemimpin, maka Tuhan tuh kayak bukakan jalan. Betul? Jadi pemimpin akan sungguh-sungguh menjadi orang yang dipakai Tuhan, betul nggak ya? Betul, setuju kok. Setuju karena perjalanan hidup saya itu banyak mendengar suara Tuhan atau intervensi Tuhan melalui hidup saya itu banyak melalui dari pemimpin. Termasuk ketika saya sama Ku Yudi juga. Jadi banyak. Saya juga ya. Tuhan pakai saya berarti. Kan kita masih pelayanan bersama-sama. Banyak keputusan-keputusan yang ada di hidup saya. Mungkin saya nggak bisa dengar suara Tuhan secara audible gitu. Tapi saya percaya suara Tuhan melalui pemimpin itu juga adalah suara Tuhan untuk saya. Jadi hidup saya juga benar-benar menggantungkan kepercayaan itu melalui pemimpin saya, lewat kepercayaan Tuhan pemimpin yang ada di hidup saya, lewat gereja ini, seperti itu kok. Jadi kita, Matius mau say thank you buat Ko Samuel juga, Pak Samuel. Iya, Pastor Samuel Muji. Tuhan memberkati Anda ya. Ini buah dari pelayanan Anda. Iya kok. Terima kasih Ko Sam sama jalan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Makanya penting satu ini, meletakkan perasaan kita di bawah kehendak Tuhan.
Itu artinya menguatkan kepercayaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, arti menguatkan kepercayaan itu adalah ini. Kita tidak akan mau keluar dari rencana Tuhan. Ini penting. Apapun yang kita alami di hidup kita, jangan sampai kita itu keluar dari rencana Tuhan. Kekecewaan itu adalah pintu yang paling lebar untuk kita ini bisa keluar dari rencana Tuhan. Daud ketika harus mengalami tekanan atau persoalan, 3 persoalan itu, Daud ini mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan. Artinya Daud tetap mau tinggal di dalam kehendak Tuhan. Daud mau tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Daud tidak mau keluar dari kehendak Tuhan. Dia mau tinggal di situ. Kadang mungkin kita nggak mengerti. Tapi pemazmur bilang seperti ini loh. Seperti hewan yang dungu aku di dekatmu. Tapi aku ingin terus di dekatmu. Dengan tangan kananmu engkau menuntun aku. Ini menjadi sebuah keputusan. Nah dari 2 hal ini kita percaya bahwa kekuatan hidup kita akan terus diperbarui. Di apapun situasi kita. Makanya pujian penyembahan itu tidak boleh berlalu dari hidup kita. Yang lalu dengan Pastor Philip juga disampaikan pentingnya menyanyi. Ya menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan itu berarti apa ya? Kayak kekaguman kita kepada Tuhan tuh Matius. Kekaguman kita kepada Tuhan itu gak pernah bergeser oleh karena apa? Situasi keadaan. Nah kekaguman kita kepada Tuhan berjumpa dengan kuasa Tuhan. Maka itu akan lahirlah yang namanya iman. Dan mujizat terjadi. Hari ini menurut saya Matius bisa dipercaya seperti ini, itu mujizat Tuhan. Amin. Ya, mujizat Tuhan. Karena itu saya terus mendorong supaya kita terus termasuk Yudi juga untuk mari kita tinggal dalam kerendahan hati kita. Amin. Nah, untuk itu jemaat ya, biar ini menjadi kekuatan kehidupan saudara. Saudara adalah orang-orang yang terus tinggal di dalam kerendahan hati kita. Setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Kalau mungkin ada beberapa Anda hari ini telah mengalami banyak persoalan yang beruntun seperti yang Daud alami. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Taruhlah perasaan Anda di bawah kehendak Tuhan. Nah itu yang akan membuat kita selalu dikuatkan. Karena perasaan kita itu kadang mendominasi diri kita. Kita mulai curiga dengan Tuhan. Lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Perbaikilah hidup kita. Banyaklah untuk tinggal di hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kagumi Tuhan. Saya percaya kekaguman kita ketika berjumpa dengan kuasa Tuhan. Maka disitulah lahir yang namanya mujizat di dalam hidup kita. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Matius. Saya percaya kesaksianmu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin, ya. Ketika mereka mengalami mungkin persoalan yang sama, tetap kalahkan perasaan. Kita menjadi orang yang percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang termulia dalam hidup kita. Amin. Nah, saya rindu nyanyikan satu ini seperti wanita yang mengurapi Tuhan itu. Nyanyi lagu itu ya. Bisa kasih kunci C aja, C? Ya. Oke. Ayo kita jemaat, kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Katakan ini bersama-sama. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Mari katakan bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir,
sampai akhir. Ku menutup mata, katakan ku tetap setia, amin, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi mari katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, katakan ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sembah Dia. Oh, oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Hiralama sadara mododo. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, biar menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hari ini saudara, ketika Anda mendengar sharing ini, para hati penyembah, biar izinkan Tuhan menjamah hatimu. Mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang hari ini mengalami seperti Daud. Satu persoalan belum selesai, datang persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua belum selesai, datang persoalan yang ketiga. Mungkin hari ini Anda sempat kecewa. Anda sempat mungkin mengalami keraguan terhadap Tuhan. Dengar saya baik-baik. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan. Berarti Daud mengambil keputusan untuk percaya. Di situasi yang gak mungkin pun Daud berkata mungkin masih ada pertolongan dari Tuhan. Karena itu biar hari ini mari kita percaya bahwa sampai hari ini masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Kalau ada hari-hari di dalam persoalan kehidupanmu, baik sakit penyakit, mungkin ekonomi yang lagi kacau, rumah tangga yang lagi berantakan, dengar saya baik-baik. Pemulihan datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup datang dengan mujizatnya di hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, kami berdua ingin mendoakan Anda. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dada. Mari kita berkata kepada Tuhan, aku mau menguatkan kepercayaan. Aku mau meletakkan semua perasaanku di bawah kehendak Tuhan. Dan aku tidak mau keluar dari kehendak Tuhan. Aku mau terus tinggal di dalam rencana Tuhan. Dan itu yang akan menguatkan hatiku. Dan lihatlah mujizat itu datang dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bergerak dalam hidupmu pada waktunya. Karena aku berdoa sama hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Aku minta mujizat terjadi ya Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, Kau yang menguatkan kami. Dan sungguh-sungguh mujizat-Mu datang di hidup kami. Biar mata kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat-Mu hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Wow. Thank you sekali lagi Matius. Wah, saya percaya hari ini banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka harus mengalami situasi yang paling sulit, mereka terus menguatkan kepercayaan. Amin. Nah, untuk itu para penyembah Tuhan,
Terus jangan lewatkan acara Hati Penyembah tiap hari Senin ya pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di YouTube GMS Church, di mana kita bisa belajar tentang prinsip nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya, saudara bisa lakukan supaya kita ini bisa tidak melewatkan, supaya kita bisa terus menikmati pengajaran, menikmati hadirat Tuhan, supaya kita mengalami pertumbuhan bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Dan Anda juga bisa merequest sebuah lagu. Anda bisa tulis di kolom komentar. Nanti lagu yang kami pilih akan kami nyanyikan minggu depan. Mudah-mudahan Anda yang terpilih. Nah, hari ini kita akan nyanyikan sebuah lagu request dari saudara Andre Halim ya, yang berjudul Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi berkat buat kehidupan kita para penyembah Tuhan. Terus ikuti Hati Penyembah. Kerinduan Tuhan, panggilan kita. Tuhan berkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.